Mertua dan suamiku bersekongkol untuk menjebak dan menceraikanku, agar mereka bisa menempati rumah mewah hasil kerja kerasku. Aku buat kalian menyesal dan bersujud. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Mentari pagi menyapa lembut melalui celah gorden kamar tidur yang mewah. Cahaya keemasannya menari di atas perabotan elegan, memantulkan kemewahan yang terpancar dari setiap sudut ruangan. Inilah istana impian Alia, hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Seorang wanita mandiri dan gigih, yang berhasil membangun karir cemerlang di bidang arsitektur sejak usia muda. Setiap detail rumah ini adalah representasi dari visinya, perpaduan antara estetika modern dan sentuhan personal yang hangat. Di sampingnya, Hilman masih terlelap. Wajah tampannya yang dulu selalu membuatnya jatuh cinta, kini tampak datar dan asing. 5 tahun pernikahan mereka, yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan janji setia, kini terasa hambar dan penuh jarak. Alia menghela napas pelan, berusaha menepis perasaan tidak nyaman yang belakangan sering menghantuinya. Dulu, Hilman adalah penyemangat terbesarnya. Seorang pria karismatik yang selalu mendukung setiap langkahnya. Mereka membangun mimpi bersama, meski Alia yang lebih banyak berkontribusi secara finansial dalam mewujudkan rumah impian ini. Hilman, dengan latar belakang keluarga yang sederhana, selalu tampak bersyukur dan mengagumi kerja keras Alia. Namun, sejak Ibu Hilman, Ibu Gendhis, pindah ke kota dan sering berkunjung ke rumah mereka, segalanya perlahan berubah. Ibu Gendhis, seorang wanita dengan pesona yang kuat namun menyimpan tatapan menilai di balik senyumnya, selalu memberikan komentar-komentar halus tentang rumah Alia. Pujian yang terasa janggal, seolah ada maksud tersembunyi di baliknya. Rumah ini benar-benar megah. Alia, lebih dari yang pantas untuk kita, ujarnya suatu sore, sambil mengamati lukisan abstrak mahal di ruang tamu. Alia hanya tersenyum canggung, berusaha tidak menangkap nada sindiran dalam ucapan itu. Hilman pun ikut berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya, dan mulai mempertanyakan keputusan-keputusan Alia, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Dulu, ia selalu mempercayai Alia sepenuhnya dalam hal ini. Pagi ini, Alia merasakan ada yang berbeda. Hilman bangun dengan tergesa-gesa, mencium keningnya sekilas tanpa menatap matanya, dan langsung menuju ruang makan. Di sana, Ibu Gendhis sudah menunggunya dengan senyum lebar. Pemandangan yang semakin sering terjadi belakangan ini. Saat Alia bergabung di meja makan, suasana terasa kaku. Hilman dan Ibu Gendhis tampak asyik berbicara, namun langsung terdiam saat Alia duduk. Hanya sapaan basa-basi yang terlontar. Alia merasakan tatapan Ibu Gendhis yang mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman. "Alia, Ibu berencana untuk tinggal lebih lama di sini," kata Ibu Gendhis tiba-tiba, memecah keheningan. "Kasihan Hilman sendirian di rumah besar ini saat kamu bekerja." Alia terkejut. "Tapi, Bu, saya pikir Ibu hanya berkunjung sebentar." "Yah, namanya juga ibu dan anak. Kami jadi betah menghabiskan waktu bersama," sahut Hilman cepat, tanpa menatap Alia. Ada sesuatu dalam nada bicara mereka, dalam tatapan yang mereka bagi, yang membuat bulu kuduk Alia berdiri. Perasaan aneh itu kembali menyeruak. Kali ini lebih kuat dan lebih mengancam. Seperti ada jaring halus yang sedang dirajut di sekelilingnya, tanpa ia sadari. Sambil menyesap kopinya, Alia mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya terlalu paranoid.
Mungkin kesibukannya membuatnya terlalu sensitif. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasakan bahwa kedatangan ibu mertuanya dan perubahan sikap suaminya bukanlah kebetulan semata. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang mengancam kebahagiaan dan rumah impiannya. Pilar-pilar kehidupannya terasa mulai retak, dan Alia belum menyadari betapa besar badai yang akan menerjangnya. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin menyesakkan bagi Alia. Kehadiran Ibu Gendhis di rumahnya terasa semakin mengikat, bukan sebagai tamu yang menghormati privasi, melainkan sebagai pemilik tak kasat mata yang mengatur setiap sudut kehidupan rumah tangga Alia dan Hilman. Ibu Gendhis selalu punya alasan untuk ikut campur, mulai dari menata ulang dapur dengan dalih lebih efisien untuk Hilman, hingga mengkritik pilihan dekorasi Alia yang dianggap terlalu modern dan dingin. Hilman, yang dulu selalu membela Alia, kini lebih sering diam atau bahkan memihak ibunya. Setiap kali Alia mencoba berbicara tentang ketidaknyamanannya, Hilman selalu meredakannya dengan alasan klise. Ibu hanya ingin membantu, atau kamu terlalu sensitif, sayang. Namun, mata Hilman tidak pernah bisa berbohong sepenuhnya. Alia melihat keraguan dan kecanggungan di sana, seolah ada beban rahasia yang sedang ia pikul. Suatu sore, Alia pulang kerja dengan membawa kabar baik tentang proyek besar yang baru saja ia menangkan. Proyek ini bukan hanya akan semakin memantapkan posisinya di kantor, tetapi juga akan memberikan bonus yang cukup besar. Namun, alih-alih disambut dengan antusiasme, ia mendapati Hilman dan Ibu Gendhis sedang duduk berdua di ruang keluarga dengan wajah serius. "Ada apa ini?" tanya Alia, merasa ada aura aneh di ruangan itu. Ibu Gendhis tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, Alia. Kami hanya sedang membicarakan tentang investasi." "Investasi apa?" Alia mengerutkan kening. Seingatnya, mereka tidak sedang merencanakan investasi besar. Hilman tampak gelisah. "Itu, ibu punya teman yang menawarkan investasi yang cukup menguntungkan." "Menguntungkan seperti apa? Bisakah aku melihat proposalnya?" Alia merasa perlu tahu, apalagi ini menyangkut keuangan keluarga mereka. "Ah, tidak perlu, sayang. Ini urusan laki-laki." Sela Ibu Gendhis cepat, menatap Alia dengan tatapan yang sulit diartikan. "Yang penting, ini untuk masa depan kita semua." Jawaban itu tidak memuaskan Alia. Instingnya berteriak ada yang tidak beres. Sejak kapan Hilman begitu mudah percaya pada investasi yang tidak jelas asal-usulnya? Apalagi tanpa membahasnya terlebih dahulu dengannya? Malam itu, Alia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Ibu Gendhis dan kegelisahan Hilman terus berputar di benaknya. Ia mencoba mengingat setiap interaksi mereka belakangan ini, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Ia teringat beberapa kali melihat Hilman berbisik-bisik dengan ibunya melalui telepon, dan setiap kali Alia mendekat, percakapan itu langsung terhenti. Keesokan harinya, saat Hilman sudah berangkat kerja dan Ibu Gendhis sedang keluar berbelanja, Alia memutuskan untuk mencari tahu. Ia memberanikan diri membuka laci meja kerja Hilman, tempat yang biasanya sangat pribadi dan tidak pernah ia sentuh tanpa izin. Di antara tumpukan dokumen, ia menemukan sebuah amplop coklat tebal. Jantung Alia berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat perjanjian dan catatan-catatan kecil dengan tulisan tangan Hilman. Beberapa istilah asing tentang properti dan angka-angka yang fantastis tertulis di sana. Namun, ada satu nama yang membuat mata Alia terbelalak. Pengacara bernama Rendra. Nama yang sama yang pernah ia dengar dari percakapan samar antara Hilman dan ibunya. Perasaan dingin menjalari tubuh Alia. Perjanjian apa ini? Mengapa ada nama pengacara? Dan investasi properti seperti apa yang mereka rahasiakan darinya? Benih kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan samar, kini mulai bersemi menjadi keyakinan yang pahit.
Ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya, dan itu pasti tidak baik. Rumah impiannya yang dulu terasa aman dan nyaman, kini terasa seperti sarang laba-laba yang siap menjeratnya. Alia mulai merasa terancam di rumahnya sendiri. Setelah menemukan amplop coklat itu, tidur Alia menjadi tidak nyenyak. Bayangan surat perjanjian dan nama pengacara Rendra terus menghantuinya. Ia merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkahnya terasa mengancam dan penuh ketidakpastian. Senyum Hilman dan sapaan lembut Ibu Gendis terasa seperti topeng yang menyembunyikan niat buruk. Alia mulai menerapkan strategi pengamatan yang lebih intens. Setiap interaksi Hilman dengan ibunya menjadi fokus perhatiannya. Ia memperhatikan bagaimana tatapan mereka bertemu dan terputus saat ia mendekat. Bagaimana nada bicara mereka berubah menjadi lebih santai dan umum saat ia ikut bergabung dalam percakapan. Bahkan hal-hal kecil seperti gestur tubuh dan ekspresi wajah mereka pun tidak luput dari analisisnya. Suatu pagi, saat sarapan, Ibu Gendis memuji masakan Alia dengan nada berlebihan. "Wah, Alia, kamu memang pintar memasak. Hilman pasti sangat beruntung mendapatkan istri sepertimu." Pujian yang dulu terasa tulus, kini terdengar seperti ironi yang menyakitkan. Alia hanya membalas dengan senyum tipis. Hatinya bertanya-tanya maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. "Iya, sayang. Masakanmu memang selalu enak," timpal Hilman tanpa menatap mata Alia. Pandangannya lebih fokus pada koran di tangannya. Sikap acuh tak acuh Hilman semakin menambah keraguan di hati Alia. Dulu, ia selalu menjadi orang pertama yang memuji masakannya dengan antusias. Beberapa hari kemudian, Alia mencoba membuka percakapan tentang keuangan keluarga. "Hilman, bagaimana dengan rencana kita untuk renovasi ruang kerja? Apa kamu sudah sempat melihat-lihat desain yang kukirimkan?" Hilman tampak sedikit gugup. "Ah, itu nanti saja ya, sayang. Aku sedang fokus dengan pekerjaan di kantor." "Tapi bukankah kita sudah sepakat? Dan dananya juga sudah kita siapkan," desak Alia lembut. Tiba-tiba, Ibu Gendis menyela. "Renovasi itu mahal, Alia. Lebih baik uangnya kita simpan untuk keperluan yang lebih mendesak." "Keperluan mendesak seperti apa, Bu?" tanya Alia, merasa ada yang disembunyikan. Hilman dan Ibu Gendis saling bertukar pandang. "Ya, untuk jaga-jaga saja. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan," jawab Hilman akhirnya, menghindari tatapan Alia. Jawaban yang tidak jelas dan penuh keraguan itu semakin menguatkan firasat buruk Alia. Ia merasa seperti sedang dihadapkan pada tembok besar yang dibangun oleh suami dan ibu mertuanya. Keputusan untuk berpura-pura pergi keluar kota adalah puncak dari kecurigaannya yang tak tertahankan. Ia membutuhkan bukti nyata, bukan hanya sekadar firasat. Setelah memastikan mobilnya tidak terlihat dari dalam rumah, Alia kembali dengan jantung berdebar-debar. Ia membuka pintu depan dengan kunci cadangan yang selalu ia simpan. Suara samar dari ruang kerja Hilman langsung menyambutnya. Langkah Alia menjadi sekecil mungkin saat ia mendekati pintu ruangan itu. Ia menempelkan telinganya ke pintu, berusaha menangkap setiap kata yang terucap. Dia semakin curiga. "Bu, aku merasa tidak enak," bisik Hilman dengan nada voice yang penuh tekanan. Alia bisa merasakan kegelisahan suaminya bahkan dari balik pintu. "Bodoh kamu, Hilman. Jangan biarkan perasaan menghancurkan rencana kita. Ingat, rumah ini adalah hakmu sebagai anak laki-laki satu-satunya." "Alia hanya orang luar," desis Ibu Gendis dengan nada dingin dan penuh perhitungan. Kata-kata "orang luar" itu bagai tamparan keras bagi Alia. Selama ini, ia merasa telah menjadi bagian utuh dari keluarga Hilman. "Tapi, Bu, dia istriku. Kami sudah berbagi banyak hal," jawab Hilman, terdengar sedikit membela.
Berbagi rumah yang seharusnya menjadi milikmu, dia hanya memanfaatkanmu dan kekayaanmu. Sanggah ibu gendis dengan nada tinggi, namun tetap berusaha merendahkan suaranya agar tidak terdengar dari luar. Ingat kata Rendra, kita harus menciptakan situasi di mana dia terlihat tidak stabil dan tidak layak untuk mempertahankan rumah ini. Situasi seperti apa? Tanya Hilman dengan nada khawatir. Itu urusanku. Kamu hanya perlu bersikap seperti biasa dan jangan sampai ketahuan. Biarkan aku yang mengatur semuanya. Sebentar lagi, rumah ini akan menjadi milik kita sepenuhnya. Jawab ibu gendis dengan nada penuh kemenangan yang membuat darah Alia mendidih. Mendengar nama Rendra lagi, kali ini dikaitkan dengan rencana untuk membuatnya terlihat tidak stabil, membuka mata Alia sepenuhnya. Ini bukan hanya tentang investasi properti atau sekadar ingin tinggal lebih lama. Ini adalah rencana sistematis untuk menjebaknya, menceraikannya, dan merebut rumah yang telah ia bangun dengan susah payah. Pengkhianatan ini terasa begitu dalam dan menyakitkan, seolah jantungnya diremas kuat-kuat. Alia menarik diri dari pintu dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Kebohongan dan kepalsuan yang selama ini mengelilinginya terasa begitu menyesakan. Rumah yang dulunya adalah simbol cinta dan kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Namun, di tengah rasa sakit dan amarah yang berkecamuk, muncul setitik tekad yang membara. Mereka telah salah menilai dirinya. Mereka pikir ia akan menyerah tanpa perlawanan? Mereka akan menyesali perbuatan mereka. Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membongkar kedok mereka dan membuat mereka merasakan akibat dari pengkhianatan ini. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah malam penuh keterkejutan dan rasa sakit akibat percakapan yang ia dengar, Alia tidak lagi bisa mempercayai senyum atau kata-kata manis Hilman dan ibu gendis. Tirai kepalsuan telah tersibak, dan ia melihat dengan jelas wajah asli orang-orang yang selama ini berbagi atap dengannya. Rasa cinta dan hormat yang dulu ia rasakan kini berganti dengan kewaspadaan dan tekad untuk mengungkap kebenaran. Alia menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi mereka secara langsung tanpa bukti yang kuat. Mereka akan menyangkal segalanya dan bahkan mungkin membalikan keadaan, menuduhnya paranoid atau berprasangka buruk. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bermain di bawah radar, mengumpulkan informasi dan bukti yang akan membongkar konspirasi mereka. Langkah pertama Alia adalah mengubah rutinitasnya. Ia tetap menjalankan perannya sebagai istri dan menantu yang baik, namun dengan mata dan telinga yang lebih awas. Ia memperhatikan setiap interaksi kecil antara Hilman dan ibu gendis, mencari celah atau petunjuk yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Ia melihat bagaimana mereka bertukar pandang penuh arti saat ia berbicara tentang masa depan mereka, bagaimana mereka tiba-tiba terdiam saat ia memasuki ruangan, dan bagaimana mereka sering menghabiskan waktu berdua di ruang kerja Hilman dengan pintu tertutup. Alia mulai memanfaatkan teknologi untuk membantunya. Ia mencoba merekam percakapan mereka dengan ponselnya, namun ia harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Beberapa kali ia lupa meletakkan ponselnya di meja ruang tamu saat ia pergi ke dapur atau kamar mandi, berharap bisa menangkap sesuatu. Namun, Hilman atau ibu gendis selalu sigap memindahkan atau mematikan ponselnya dengan alasan baterai habis atau tidak sengaja terjatuh. Tidak menyerah, Alia menggunakan ponsel lamanya. Ia mengunduh aplikasi perekam suara tersembunyi dan menyembunyikan ponsel itu di tempat yang tidak mencolok namun strategis, seperti di balik buku-buku di rak ruang kerja atau di dalam vas bunga besar di ruang tamu. Ia mengatur agar perekaman dimulai secara otomatis pada waktu-waktu tertentu atau saat mendeteksi suara. Dengan cara ini, ia berharap bisa mendapatkan rekaman percakapan mereka tanpa mereka sadari. Sambil menunggu hasil rekamannya, Alia juga melakukan penyelidikan di luar rumah.
Ia teringat nama pengacara Rendra yang ia dengar dalam percakapan Hilman dan ibunya. Dengan memanfaatkan jaringan profesionalnya di bidang arsitektur, Alia mencoba mencari informasi tentang pengacara tersebut. Ia bertanya kepada beberapa rekan kerjanya yang mungkin pernah berurusan dengan pengacara atau memiliki koneksi di dunia hukum. Informasi yang berhasil ia kumpulkan tentang Rendra cukup mengkhawatirkan. Ia dikenal sebagai pengacara yang handal namun memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal etika. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Rendra tidak segan menggunakan taktik kotor atau bahkan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki niat tidak baik asalkan bayarannya sesuai. Informasi ini semakin menguatkan dugaan Alia bahwa Hilman dan Ibu Gendhis telah menemukan orang yang tepat untuk melancarkan rencana mereka. Suatu siang, saat Alia sedang bekerja di rumah, ia melihat Hilman menerima telepon dengan nada voice yang sangat pelan dan penuh rahasia. Hilman berjalan menjauh dari Alia, menuju balkon, dan berbicara dengan suara berbisik-bisik. Alia pura-pura fokus pada layar komputernya, namun telinganya sangat awas. Ia mendengar Hilman beberapa kali menyebutkan nama Rendra dan kata-kata seperti dokumen, strategi, dan pertemuan. Setelah Hilman selesai menelepon dan bergegas keluar rumah dengan alasan ada urusan mendadak, Alia merasa ini adalah kesempatan emasnya. Ia segera menuju ruang kerja Hilman dan mulai mencari. Ia tahu Hilman adalah orang yang rapi, jadi ia mencari di tempat-tempat yang tersembunyi namun mudah dijangkau. Di balik tumpukan berkas-berkas kantor, terselip sebuah map berwarna biru yang tampak tidak pada tempatnya. Jantung Alia berdebar kencang saat ia menarik map itu keluar. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ia menemukan beberapa lembar kertas yang langsung membuatnya lemas. Itu adalah draft gugatan cerai atas namanya. Alasan-alasan yang tertulis di sana begitu keji dan tidak berdasar. Ia dituduh sebagai istri yang dingin dan tidak peduli, sering mengabaikan Hilman dan Ibu Gendhis. Bahkan ada tuduhan perselingkuhan yang sama sekali tidak pernah terjadi. Alia merasa harga dirinya diinjak-injak. Mereka tidak hanya ingin merebut rumahnya, tetapi juga menghancurkan reputasinya. Di antara draft gugatan cerai, Alia menemukan beberapa lembar catatan tulisan tangan yang ia yakini milik Ibu Gendhis. Tulisan itu penuh dengan strategi licik untuk menjebaknya. Ada instruksi tentang bagaimana cara memprovokasi Alia agar kehilangan kendali dan melakukan kesalahan. Bagaimana cara mengasingkannya dari teman-teman dan keluarganya dengan menyebarkan gosip dan kebohongan. Dan bagaimana cara memanipulasi pengadilan agar percaya bahwa Alia tidak layak mendapatkan hak atas rumah tersebut, karena dianggap tidak stabil secara emosional dan terlalu fokus pada karir. Salah satu kalimat dalam catatan itu terngiang jelas di benak Alia. Tekan egonya sebagai wanita karir yang sukses. Buat dia merasa bersalah karena lebih fokus pada pekerjaan daripada keluarga. Tunjukkan pada pengadilan bahwa dia tidak punya waktu dan perhatian untuk suaminya. Alia kini mengerti semua perubahan sikap Hilman dan Ibu Gendhis. Komentar-komentar sinis Ibu Gendhis tentang karirnya, sikap dingin dan menjauh Hilman, bahkan upaya mereka untuk membuatnya bertengkar dengan teman-temannya, semuanya adalah bagian dari rencana jahat ini. Mereka sedang membangun citra negatif tentang dirinya untuk memuluskan jalan mereka merebut rumah impiannya. Dengan napas tertahan, Alia mengeluarkan ponselnya dan memotret setiap dokumen dan catatan itu dengan teliti. Ini adalah bukti-bukti konkret yang selama ini ia cari. Air mata kemarahan dan tekad membakar matanya. Mereka telah bermain kotor, dan sekarang ia memiliki amunisi untuk melawan. Setelah selesai memotret, Alia dengan hati-hati menyusun kembali dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di tempat semula. Ia harus tetap tenang dan tidak menunjukkan bahwa ia telah mengetahui rencana mereka. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Alia berjanji dalam hatinya, ia akan membuat mereka menyesali setiap detik pengkhianatan ini. Keadilan harus ditegakkan,
Dan ia akan berjuang sampai akhir untuk rumah yang telah ia bangun dengan keringat dan air matanya. Setelah mendapatkan bukti-bukti tak terbantahkan mengenai rencana licik Hilman dan Ibu Gendis, Alia tidak lagi merasa takut atau bingung. Rasa sakit hati dan pengkhianatan memang masih terasa perih. Namun kini bercampur dengan tekad yang membara untuk melawan. Ia tidak akan menjadi korban yang pasrah. Ia akan menyusun strategi untuk membongkar kebusukan mereka dan memastikan mereka membayar mahal atas perbuatan mereka. Langkah pertama Alia adalah mencari bantuan hukum yang kompeten dan terpercaya. Ia tidak ingin menggunakan pengacara biasa. Ia membutuhkan seseorang yang tidak hanya ahli dalam hukum keluarga dan properti, tetapi juga memiliki kecerdikan dan keberanian untuk menghadapi permainan kotor yang mungkin akan dimainkan oleh pihak Hilman dan Rendra. Alia menghubungi Rina, sahabatnya sejak kuliah yang kini berprofesi sebagai seorang pengacara sukses dengan reputasi yang sangat baik. Rina dikenal sebagai sosok yang tegas, jujur, dan selalu berjuang habis-habisan untuk kliennya. Alia menceritakan semuanya, mulai dari perubahan sikap Hilman dan Ibu Gendis, kecurigaannya, hingga bukti-bukti yang berhasil ia kumpulkan. Rina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan untuk memperjelas situasi. Setelah mendengar cerita Alia, Rina tampak terkejut namun juga menunjukkan dukungan penuh. Alia, ini benar-benar keterlaluan. Mereka tidak bisa melakukan ini padamu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kita akan hadapi mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Rina meminta Alia untuk menyerahkan semua bukti yang dimilikinya. Ia juga menyarankan Alia untuk tetap tenang dan bersikap seperti biasa di depan Hilman dan Ibu Gendis agar mereka tidak curiga bahwa rencana mereka telah terbongkar. Biarkan mereka merasa di atas angin. Itu akan membuat mereka lengah dan melakukan kesalahan, ujar Rina dengan nada voice yang penuh keyakinan. Sambil menunggu Rina menyusun langkah hukum yang tepat, Alia juga mulai melakukan penyelidikan sendiri. Ia ingin memahami lebih dalam motif dan aset yang mungkin mereka incar selain rumahnya. Ia mengingat percakapan samar tentang investasi, dan merasa ada kemungkinan mereka memiliki rencana lain yang belum ia ketahui. Alia mulai memeriksa catatan keuangan keluarga mereka dengan lebih teliti. Ia menemukan beberapa transaksi mencurigakan yang tidak pernah ia setujui atau ketahui sebelumnya. Ada sejumlah uang yang ditransfer ke rekening yang tidak ia kenali, dan beberapa kali ada penarikan tunai dalam jumlah besar yang tidak bisa dijelaskan oleh Hilman. Ketika Alia mencoba menanyakan tentang transaksi-transaksi ini, Hilman selalu memberikan jawaban yang berbelit-belit dan tidak memuaskan. Ia mengatakan bahwa itu adalah urusan bisnis kecil atau pinjaman teman yang akan segera dikembalikan. Namun, Alia tidak lagi mempercayai satupun perkataannya. Selain itu, Alia juga mulai memperhatikan interaksi Ibu Gendis dengan orang-orang di luar rumah. Ia beberapa kali melihat Ibu Gendis bertemu dengan seorang pria parubaya yang tampak berwibawa di sebuah kafe tidak jauh dari rumah mereka. Mereka terlihat berbicara serius dan bertukar dokumen. Alia merasa pria itu mungkin adalah pengacara Rendra atau seseorang yang terkait dengan rencana mereka. Dengan hati-hati, Alia mencoba mencari tahu identitas pria itu. Ia meminta bantuan seorang teman lamanya yang bekerja sebagai jurnalis investigasi untuk melakukan sedikit penyelidikan tanpa menimbulkan kecurigaan. Informasi yang didapatkan cukup mengejutkan. Pria itu ternyata seorang notaris yang dikenal sering bekerja sama dengan Rendra dalam urusan properti. Kepingan-kepingan puzzle pengkhianatan itu semakin lengkap. Alia menyadari bahwa rencana Hilman dan Ibu Gendis mungkin lebih jauh dari sekadar merebut rumahnya. Mereka mungkin juga mengincar aset-aset lain yang ia miliki atau bahkan mencoba memanipulasi keuangan keluarga mereka. Dalam benaknya, Alia mulai menyusun strategi pembalasan. Ia tidak hanya ingin mempertahankan rumahnya,
tetapi juga ingin membongkar kebusukan mereka di depan semua orang dan membuat mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Ia akan menggunakan kecerdasan, ketenangan, dan bukti-bukti yang ia miliki sebagai senjatanya. Alia memutuskan untuk tetap bersikap seperti biasa di depan Hilman dan Ibu Gendhis. Ia bahkan berusaha bersikap lebih manis dan perhatian dari biasanya, membuat mereka merasa bahwa rencana mereka berjalan lancar dan Alia tidak menaruh curiga sama sekali. Ia ingin membuat mereka lengah dan semakin percaya diri dengan rencana mereka. Di balik senyum palsunya, Alia menyimpan bara kemarahan dan tekad yang membara. Ia sedang mempersiapkan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saatnya bagi Alia untuk menunjukkan bahwa mereka telah salah memilih lawan. Mereka akan menyesal telah bersekongkol untuk menjebak dan menceraikannya. Mereka akan menyesal telah meremehkan kekuatan seorang wanita yang terhianati. Dan mereka akan bersujud di hadapannya, memohon ampun atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah menyadari bahwa bersikap konfrontatif hanya akan membuat Hilman dan Ibu Gendhis semakin waspada, Alia memutuskan untuk mengadopsi taktik yang lebih halus. Ia memainkan peran sebagai istri dan menantu yang penuh perhatian dengan sangat meyakinkan. Ia berusaha menciptakan suasana harmonis di rumah, seolah-olah tidak ada kecurigaan sedikit pun di hatinya. Setiap pagi, Alia menyiapkan sarapan favorit Hilman dengan senyum cerah. Ia bertanya tentang pekerjaannya, mendengarkan keluh kesahnya dengan penuh empati, dan bahkan menawarkan ide-ide solutif jika diperlukan. Di malam hari, ia memijat bahunya yang tegang setelah seharian bekerja, sesekali menyelipkan pujian tentang ketampanannya atau betapa beruntungnya ia memiliki suami seperti Hilman. Kepada Ibu Gendhis, Alia menunjukkan perhatian yang sama. Ia sering mengajak Ibu Gendhis mengobrol di sore hari sambil menikmati teh, menanyakan tentang kabarnya, dan bahkan memuji masakan atau selera pakaiannya. Ia menawarkan diri untuk menemani Ibu Gendhis berbelanja kebutuhan sehari-hari atau sekadar berjalan-jalan di taman kompleks. Ibu terlihat segar sekali hari ini. Blus yang ibu pakai cantik sekali, puji Alia suatu siang dengan nada tulus. Ibu Gendhis tampak senang dan tersipu. Ah, masa sih, Alia? Ini sudah lama sekali. Justru itu, Bu. Ibu selalu punya selera yang bagus, balas Alia sambil tersenyum. Ia melihat Hilman yang sedang memperhatikan interaksi mereka dari ruang tengah bertukar pandang dengan ibunya. Ada sedikit kebingungan di wajah Hilman, seolah ia tidak mengerti perubahan sikap Alia yang tiba-tiba. Namun, di balik ramahan palsunya, Alia terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Ia mencari celah informasi dan menunggu kabar dari Rina. Ia tahu bahwa ia harus bersabar dan tidak terburu-buru. Membongkar konspirasi ini membutuhkan waktu dan strategi yang matang. Suatu malam, saat mereka bertiga sedang menonton televisi bersama, Alia dengan santai membuka topik tentang investasi. Hilman, ibu sempat cerita tentang investasi properti yang sedang kalian pertimbangkan. Apa ada perkembangan terbaru? Tanyanya dengan nada voice yang dibuat penasaran namun tidak memaksa. Hilman, yang sedang fokus pada layar televisi, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia melirik ibunya sejenak sebelum menjawab. Oh, itu masih dalam tahap awal, sayang. Belum ada yang pasti. Kami masih mencari-cari informasi yang tepat. Investasi di daerah mana? Siapa tahu aku punya kenalan di bidang properti yang bisa memberikan masukan. Lanjut Alia, menatap Hilman dengan tatapan polos namun menusuk. Hilman tampak semakin gelisah. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menghindari tatapan Alia. Tidak perlu repot-repot. Sayang, ini urusan kami berdua. Kalau sudah ada kepastian, pasti akan kuberitahu. Ibu Gendhis dengan cepat menimpali. Benar, Alia. Kamu tidak perlu khawatir.
Kami hanya ingin yang terbaik untuk masa depan keluarga kita. Ini juga demi kamu dan Hilman. Alia tersenyum kecil. Tentu saja, Bu. Aku percaya kalian. Hanya saja, sebagai istri, aku merasa berhak tahu tentang rencana keuangan keluarga kita. Apalagi ini menyangkut investasi dalam jumlah besar, kan? Percakapan itu berakhir dengan suasana yang sedikit canggung. Alia bisa merasakan bahwa pertanyaannya telah menabur benih keraguan di benak Hilman dan Ibu Gendhis. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Alia benar-benar tidak curiga sama sekali. Beberapa hari kemudian, Alia tidak sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Gendhis yang terdengar panik. Ibu Gendhis berbicara dengan suara pelan namun penuh emosi dengan seseorang yang Alia yakini adalah pengacara Rendra. Saya jadi khawatir, Rendra. Sikap Alia berubah drastis. Dia jadi terlalu baik dan sering bertanya-tanya tentang investasi itu. Apa mungkin dia sudah tahu sesuatu? Ujar Ibu Gendhis dengan nada voice yang bergetar. Mendengar itu, jantung Alia berdebar kencang. Rencananya hampir terbongkar. Ia harus lebih berhati-hati dalam menjalankan perannya dan tidak membuat gerakan yang mencurigakan. Namun, di sisi lain, ia merasa sedikit lega karena usahanya untuk membuat mereka tidak nyaman mulai membuahkan hasil. Mereka mulai saling curiga dan panik. Tak lama kemudian, Rina menghubungi Alia dengan kabar yang menggembirakan. Setelah menganalisis semua bukti yang diberikan Alia, Rina menemukan beberapa kejanggalan signifikan dalam transaksi keuangan Hilman dan Ibu Gendhis. Ada transfer dana dalam jumlah besar ke rekening yang tidak jelas dan penarikan tunai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rina juga menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen terkait dengan aset-aset keluarga Hilman sebelum pernikahan mereka. Alia, kita punya amunisi yang cukup kuat sekarang. Mereka tidak hanya berencana merebut rumahmu, tapi juga ada indikasi penyelewengan dana dan potensi pemalsuan dokumen. Ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Jelas Rina dengan nada penuh semangat. Rina menyarankan Alia untuk tetap tenang dan melanjutkan permainannya. Ia meminta Alia untuk terus mengumpulkan informasi dan bukti tambahan jika memungkinkan. Rina sedang menyusun strategi hukum yang paling tepat untuk mengungkap semua kebusukan ini di pengadilan. Alia merasa harapan kembali tumbuh di hatinya. Ia tidak lagi merasa sendirian dan tidak berdaya. Ia memiliki sahabat yang setia dan bukti-bukti yang kuat. Sekarang, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balasan. Ia akan terus memainkan perannya sebagai istri dan menantu yang tidak curiga, sambil diam-diam mempersiapkan kejutan yang akan menghancurkan rencana jahat Hilman dan Ibu Gendhis. Mereka akan menyesali setiap detik pengkhianatan ini. Keadilan pasti akan ditegakkan. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Rina bahwa bukti-bukti yang ia kumpulkan cukup kuat untuk melangkah lebih jauh, Alia mulai mengimplementasikan fase kedua dari strateginya, menciptakan ketidakpastian dan menanamkan rasa takut di benak Hilman dan Ibu Gendhis. Ia ingin membuat mereka merasa bahwa rencana mereka telah diketahui, tanpa benar-benar mengatakannya secara langsung. Tujuannya adalah untuk memecah belah kekompakan mereka dan memancing mereka untuk melakukan kesalahan yang lebih fatal. Alia mulai menunjukkan minat yang berlebihan pada proyek investasi yang mereka rahasiakan. Ia tidak lagi hanya bertanya secara santai, tetapi mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang membuat Hilman dan Ibu Gendhis semakin terpojok. Sayang, Ibu bilang temannya itu bergerak di bidang properti ya? Apakah dia punya portofolio proyek yang bisa kita lihat? Aku jadi tertarik ingin mempelajari lebih lanjut tentang potensi keuntungannya. Tanya Alia suatu malam sambil menunjukkan antusiasme yang dibuat-buat. Hilman tampak semakin tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan nada voice yang terburu-buru. Nanti saja, sayang. Ini masih terlalu prematur untuk dibicarakan detailnya. Yang penting, ini peluang bagus untuk kita.
Tapi kan, aku juga bagian dari kita. Aku ingin memastikan semuanya transparan dan tidak ada risiko yang tersembunyi. Apalagi ini menyangkut keuangan keluarga kita. Desak Alia dengan nada lembut namun penuh penekanan. Ia melihat ibu gendis yang duduk di samping Hilman mengepal kedua tangannya, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Alia juga mulai, tidak sengaja, meninggalkan jejak-jejak yang mengindikasikan bahwa ia mungkin sedang mencari informasi atau berkonsultasi dengan pihak lain. Ia beberapa kali membiarkan laptopnya terbuka di meja ruang keluarga dengan artikel-artikel tentang hukum perceraian atau hak atas harta gonogini yang terlihat jelas. Ia juga meninggalkan buku-buku tentang investigasi keuangan di meja samping tempat tidur. Selain itu, Alia mulai menciptakan situasi di mana ia seolah-olah menerima telepon penting terkait masalah hukum. Ia berbicara dengan nada serius dan menggunakan istilah-istilah hukum yang mungkin membuat Hilman dan Ibu Gendhis merasa khawatir. Suatu sore, saat Ibu Gendhis sedang berada di dekatnya, Alia menerima telepon dari Rina. "Ya, Bu Rina, saya mengerti. Jadi, ada beberapa pasal yang bisa kita gunakan untuk melindungi hak saya? Baik, saya akan siapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Terima kasih atas sarannya." Setelah menutup telepon, Alia menghela napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi khawatir. Ibu Gendhis yang mendengar percakapan itu tampak sangat tertarik dan bertanya dengan nada voice yang dibuat penasaran. "Ada apa, Alia? Sepertinya ada masalah serius." Alia tersenyum tipis dan menjawab dengan nada misterius. "Ah, ini hanya masalah kecil, Bu. Urusan pekerjaan." Namun, ia bisa melihat jelas kekhawatiran di mata Ibu Gendhis. Jebakan psikologisnya mulai bekerja. Alia juga mulai berbicara sendiri, atau bergumam tentang ketidakadilan dan pengkhianatan saat Hilman atau Ibu Gendhis berada di dekatnya. Ia ingin menciptakan atmosfer yang penuh kecurigaan dan membuat mereka merasa bahwa rahasia mereka mungkin sudah terbongkar. Bagaimana bisa orang yang kita percaya justru menusuk kita dari belakang? Sungguh tidak adil, gumam Alia suatu malam saat melewati Hilman di ruang tengah. Hilman langsung menatapnya dengan tatapan penuh tanya dan kecemasan. Rina terus memberikan dukungan moral dan taktis kepada Alia. Ia memuji keberanian dan kecerdikan Alia dalam memainkan peran ini. "Bagus, Alia. Terus lakukan ini. Mereka pasti sudah mulai merasa tidak tenang. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik," ujar Rina melalui pesan singkat. Rina juga sedang mempersiapkan gugatan balik yang akan diajukan ke pengadilan. Ia telah mengumpulkan semua bukti yang diberikan Alia dan menyusun argumen hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak Alia dan membongkar konspirasi Hilman dan Ibu Gendhis. Alia merasa semakin yakin bahwa strateginya berjalan dengan baik. Ia bisa melihat perubahan dalam sikap Hilman dan Ibu Gendhis. Mereka menjadi lebih sering berdebat kecil, saling curiga, dan tampak sangat gelisah. Tekanan psikologis yang ia ciptakan mulai memecah belah aliansi mereka. Saatnya semakin dekat bagi Alia untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. Ia akan menunggu momen yang tepat, saat mereka lengah dan merasa paling aman dengan rencana mereka. Kemudian, ia akan menjatuhkan bom kebenaran yang akan menghancurkan segalanya. Mereka akan menyesali setiap detik pengkhianatan ini dan bersujud di hadapannya, memohon ampun atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Permainan baru saja dimulai, dan Alia siap untuk memenangkannya. Atmosfer di rumah Alia semakin hari semakin mencekam. Keharmonisan palsu yang diciptakan Alia nyatanya menjadi bumerang bagi Hilman dan Ibu Gendhis. Mereka tidak lagi bisa tidur nyenyak, dihantui oleh bayangan ketidakpastian dan ketakutan bahwa rencana mereka telah terbongkar. Bisik-bisik dan lirikan curiga menjadi bahasa sehari-hari di antara mereka. Alia seringkali terbangun di tengah malam dan mendengar suara langkah kaki pelan di luar kamarnya.
Ia tahu itu pasti Hilman atau Ibu Gendis yang sedang gelisah dan tidak bisa tidur. Kadang, ia juga mendengar suara gumaman pelan atau bahkan perdebatan tertahan dari kamar Ibu Gendis. Mereka pasti sedang membahas perubahan sikap Alia dan mencoba mencari tahu apakah ia sudah mengetahui konspirasi mereka. Suatu malam, Alia berpura-pura terbangun saat Hilman baru saja kembali dari luar. Wajah Hilman tampak pucat dan tegang. "Dari mana, sayang? Sudah larut malam?" tanya Alia dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Hilman tampak terkejut melihat Alia sudah bangun. "Ah, itu. Ada urusan pekerjaan mendadak. Harus bertemu dengan klien," jawabnya dengan nada voice yang terdengar tidak meyakinkan. Alia menatap mata Hilman lekat-lekat. "Urusan pekerjaan jam segini? Sepertinya serius sekali." Hilman mengalihkan pandangannya dan bergegas menuju kamar mandi tanpa menjawab. Alia bisa merasakan kebohongan yang terpancar dari sikapnya. Ia yakin Hilman tidak pergi untuk urusan pekerjaan. Ia pasti sedang melakukan sesuatu yang mereka rahasiakan. Keesokan harinya, saat sarapan, Ibu Gendis tampak sangat gelisah. Tangannya gemetar saat menuangkan teh, dan ia beberapa kali melirik Alia dengan tatapan penuh kecurigaan. "Alia, kamu akhir-akhir ini sering bicara tentang masalah hukum. Ada apa sebenarnya?" tanya Ibu Gendis tiba-tiba, memecah keheningan yang canggung. Alia tersenyum lembut. "Oh, tidak ada apa-apa, Bu. Hanya sedang membaca beberapa artikel menarik saja. Saya kan suka belajar hal-hal baru." Jawaban Alia yang tenang justru membuat Ibu Gendis semakin tidak tenang. Ia merasa Alia sedang menyembunyikan sesuatu dan sengaja memancingnya. Untuk semakin memperkuat rasa tidak aman mereka, Alia mulai bertingkah seolah-olah sedang berkomunikasi dengan seseorang yang ahli di bidang hukum atau keuangan. Ia sering menerima telepon di luar rumah dan berbicara dengan nada serius. Sesekali menyebutkan istilah-istilah seperti bukti transaksi, aset bersama, atau gugatan cerai. Meskipun ia sebenarnya berbicara dengan Rina, ia memastikan Hilman atau Ibu Gendis bisa mendengar sebagian percakapannya. Suatu siang, saat Hilman sedang berada di ruang tengah, Alia menerima telepon dari Rina. "Ya, Bu Rina, saya sudah siapkan semua salinan dokumennya. Kapan kita bisa bertemu untuk membahas langkah selanjutnya? Saya ingin semuanya segera diselesaikan." Setelah menutup telepon, Alia menghela napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan ekspresi prihatin. Hilman yang mendengar percakapan itu langsung bertanya dengan nada khawatir. "Ada masalah apa, sayang? Kamu sedang bicara dengan siapa?" "Ah, ini hanya urusan pribadi, sayang. Tidak perlu kamu pikirkan," jawab Alia sambil tersenyum misterius dan berlalu. Ketidakjelasan jawaban Alia semakin membuat Hilman merasa tidak tenang. Ia mulai bertanya-tanya apakah Alia benar-benar sudah mengetahui rencana mereka dan sedang mempersiapkan serangan balik. Puncak dari ketegangan ini terjadi suatu sore ketika Alia melihat Hilman dan Ibu Gendis membawa beberapa map besar berwarna coklat keluar dari ruang kerja Hilman. Mereka tampak sangat tergesa-gesa dan berusaha menghindari tatapan Alia. Mereka memasukkan map-map itu ke dalam mobil Ibu Gendis dan langsung pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Alia. Insting Alia berteriak ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia segera menghubungi Rina dan menceritakan kejadian itu. "Rina, aku melihat Hilman dan ibunya membawa beberapa map besar keluar rumah dengan terburu-buru. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Aku khawatir mereka sedang mencoba menyembunyikan atau memindahkan aset," ujar Alia dengan nada cemas. Rina menenangkan Alia dan menyarankan untuk lebih waspada. "Kita tidak tahu apa isi map-map itu, Alia. Tapi kamu benar, ini sangat mencurigakan. Coba perhatikan kemana mereka pergi jika kamu punya kesempatan. Kita harus mencari tahu apa yang mereka sembunyikan."
Kecurigaan Alia semakin menjadi-jadi. Ia merasa Hilman dan Ibu Gendis sedang berusaha menghilangkan jejak atau mengamankan aset-aset yang mungkin menjadi sengketa jika terjadi perceraian. Ia harus bertindak cepat dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Malam itu, Alia berpura-pura tidur lebih awal. Saat ia yakin Hilman dan Ibu Gendis sudah terlelap, ia diam-diam keluar dari kamar dan menuju ruang kerja Hilman. Ia mencoba mencari petunjuk atau dokumen yang mungkin tertinggal dan bisa menjelaskan kemana mereka pergi dan apa isi map-map itu. Dengan hati-hati, Alia menggeledah setiap sudut ruang kerja. Ia memeriksa laci meja, rak buku, dan bahkan tempat sampah. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan secari kertas kecil yang terlipat di bawah keyboard komputer Hilman. Dengan tangan gemetar, Alia membuka lipatan kertas itu. Di sana tertulis sebuah alamat dan nama seorang notaris yang tidak ia kenal. Perasaan dingin menjalari tubuh Alia. Ia yakin alamat dan nama notaris ini pasti terkait dengan tindakan mencurigakan Hilman dan Ibu Gendis. Kini, Alia tidak hanya merasa marah dan dikhianati, tetapi juga merasa terancam. Ia tahu bahwa Hilman dan Ibu Gendis sedang melakukan sesuatu di belakangnya, dan itu pasti tidak baik. Ia harus bertindak cepat dan mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Pertarungan ini semakin sengit, dan Alia siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kertas kecil berisi alamat notaris itu terasa dingin di telapak tangan Alia. Informasi itu adalah seberkas cahaya di tengah kegelapan konspirasi yang sedang mengelilinginya. Ia tahu, untuk memahami sepenuhnya rencana Hilman dan Ibu Gendis, ia harus menelusuri jejak ini. Pagi itu, Alia mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia memilih pakaian yang kasual namun tetap terlihat profesional, agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu di kantor notaris. Kepada Hilman, ia mengatakan bahwa ia memiliki janji temu dengan seorang klien di daerah pusat kota. Hilman, yang masih terperangkap dalam labirin kecurigaan dan ketidakpastian, hanya mengangguk singkat tanpa menanyakan detailnya. Sikap acuh tak acuh Hilman justru semakin menguatkan keyakinan Alia bahwa ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Setelah Hilman berangkat kerja, Alia segera meluncur menuju alamat yang tertera di kertas. Gedung perkantoran tempat kantor notaris itu berada tampak megah dan sibuk. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Ia merasa jantungnya berdebar kencang, bercampur antara rasa gugup dan tekad yang kuat. Di ruang resepsionis yang elegan, Alia menghampiri meja dan berpura-pura tertarik dengan layanan notaris untuk urusan properti. Ia bertanya kepada resepsionis yang ramah tentang prosedur pembuatan akta jual beli, persyaratan dokumen yang dibutuhkan, dan biaya-biaya yang terkait. Sambil mengajukan pertanyaan, mata Alia bergerak lincah mengamati setiap sudut ruangan, berharap secara tidak sengaja melihat Hilman atau Ibu Gendis. Ia memperhatikan setiap orang yang masuk dan keluar, mencoba mengenali wajah yang mungkin familiar. Setelah mendapatkan brosur informasi dan jawaban atas pertanyaannya, Alia mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Hilman atau Ibu Gendis di sana. Namun, ia berhasil mencatat nama lengkap notaris yang tertera di papan informasi. Raden Surya, SH, MKN. Setibanya di rumah, Alia segera menghubungi Rina. Ia menceritakan pengalamannya di kantor notaris dan memberikan nama lengkap notaris tersebut. Rina berjanji akan segera melakukan penelusuran latar belakang Raden Surya dan mencari tahu apakah ada catatan transaksi atau konsultasi yang mencurigakan yang melibatkan Hilman atau Ibu Gendis. Sambil menunggu kabar dari Rina, Alia tidak ingin merasa pasif. Ia mencoba memutar kembali semua interaksi dan percakapan dengan Hilman dan Ibu Gendis dalam beberapa bulan terakhir. Ia mencari petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin terlewatkan dan kini terasa lebih relevan. Ia teringat Ibu Gendis pernah beberapa kali menyinggung tentang harta keluarga dan bagaimana Hilman sebagai
anak satu-satunya, berhak atas semuanya. Perkataan ibu gendis itu menimbulkan pertanyaan besar di benak Alia. Seingatnya, Hilman berasal dari keluarga sederhana. Rumah yang mereka tempati adalah hasil kerja keras Alia. Aset keluarga seperti apa yang ibu gendis maksud? Apakah ada warisan tersembunyi atau aset lain yang selama ini dirahasiakan darinya? Dengan bantuan seorang teman lama yang bekerja di instansi pemerintah yang menangani urusan kependudukan, Alia mencoba mencari informasi tentang silsilah keluarga Hilman dan aset yang mungkin mereka miliki sebelum pernikahannya dengan Hilman. Proses pencarian informasi ini tidak mudah dan membutuhkan waktu serta kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, Alia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik klaim ibu gendis. Beberapa hari kemudian, Rina menghubungi Alia dengan suara yang terdengar serius. Hasil penelusuran latar belakang notaris Raden Surya menunjukkan bahwa ia memiliki reputasi yang cukup kontroversial. Ia dikenal sebagai notaris yang bersedia, fleksibel, dalam menangani urusan properti, bahkan terkadang terlibat dalam kasus-kasus sengketa keluarga dan transaksi yang meragukan. Lebih mengkhawatirkan lagi, Rina menemukan catatan bahwa Hilman dan ibu gendis telah beberapa kali melakukan konsultasi dengan notaris Raden Surya dalam 3 bulan terakhir. Alia, ini semakin mengarah pada hal yang tidak baik. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan properti, dan dengan reputasi notaris ini, kemungkinan besar itu adalah upaya untuk mengalihkan kepemilikan rumahmu secara ilegal, ujar Rina dengan nada prihatin dan tegas. Rina mendesak Alia untuk segera mengumpulkan semua dokumen asli kepemilikan rumah, sertifikat tanah, dan bukti-bukti transaksi keuangan terkait pembelian rumah tersebut. Ia juga menyarankan Alia untuk mempertimbangkan membuat laporan polisi jika ia menemukan bukti kuat tentang adanya indikasi pemalsuan dokumen atau penipuan. Merasakan bahaya semakin dekat, Alia tahu ia harus bertindak lebih proaktif. Ia tidak bisa hanya mengandalkan informasi dari luar. Ia membutuhkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya saat ia tidak ada. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Alia memutuskan untuk memasang kamera pengintai tersembunyi di beberapa sudut strategis rumahnya. Ia memilih tempat-tempat di mana Hilman dan ibu gendis sering berinteraksi dan membahas rencana mereka, seperti ruang kerja Hilman dan ruang keluarga. Alia meminta bantuan seorang teman yang ahli di bidang teknologi untuk memasang kamera-kamera kecil yang sulit dideteksi. Kamera-kamera itu tersembunyi di dalam benda-benda dekorasi yang tidak mencolok, seperti jam dinding, vas bunga, dan bingkai foto. Temannya juga mengaturnya agar Alia bisa mengakses rekaman secara langsung melalui aplikasi di ponselnya, sehingga ia bisa memantau situasi di rumahnya dari mana saja. Dengan terpasangnya kamera-kamera pengintai itu, Alia merasa memiliki mata dan telinga tambahan di rumahnya. Ia berharap rekaman-rekaman itu akan memberikan bukti yang lebih kuat tentang konspirasi Hilman dan ibu gendis. Ia hanya perlu bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semua kebusukan ini dan membuat mereka menyesali perbuatan mereka. Jejak yang ia ikuti ke kantor notaris telah membawanya semakin dekat ke sarang perencanaan, dan Alia siap untuk menghadapi apapun yang akan ia temukan. Setelah kamera pengintai terpasang, Alia merasa sedikit lebih tenang. Ia bisa memantau aktivitas di rumahnya dari jarak jauh melalui ponselnya. Beberapa hari pertama, rekaman tidak menunjukkan hal yang terlalu signifikan. Hilman dan ibu gendis tampak berhati-hati dalam berbicara saat berada di area yang mungkin terpantau kamera. Namun, kesabaran Alia akhirnya membuahkan hasil. Suatu malam, saat Alia berpura-pura menginap di rumah temannya karena ada pekerjaan mendesak, Hilman dan ibu gendis tampak lebih santai dan tidak waspada. Mereka menghabiskan waktu di ruang kerja Hilman, dan percakapan mereka terekam dengan jelas oleh kamera tersembunyi di dalam bingkai foto di meja kerja. Awalnya, mereka membahas tentang perkembangan gugatan cerai yang sedang diurus oleh pengacara Rendra.
Ibu Gendhis tampak tidak sabar ingin segera menyingkirkan Alia dari rumah itu. Bagaimana dengan Rendra? Apa dia yakin rencananya akan berhasil? Tanya Ibu Gendhis dengan nada voice penuh harap. Dia bilang semuanya berjalan sesuai rencana, Bu. Beberapa bukti ketidakstabilan emosi Alia sudah cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Jawab Hilman dengan nada voice yang terdengar sedikit bersalah namun tetap mengikuti alur rencana ibunya. Bagus. Semakin cepat dia keluar dari rumah ini, semakin baik. Aku sudah tidak tahan melihat wajahnya. Desis Ibu Gendhis dengan nada penuh kebencian. Kemudian, percakapan mereka beralih ke masalah aset. Ibu Gendhis bertanya tentang perkembangan pengalihan kepemilikan rumah. Jadi, kapan kita bisa tanda tangan akta jual beli dengan notaris itu, Hilman? Tanya Ibu Gendhis. Rendra sedang mengurus semuanya, Bu. Dia bilang kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dia sedang mencari cara agar semuanya terlihat sah dan tidak mencurigakan. Jawab Hilman. Jangan sampai ada celah. Nak, rumah ini harus jadi milik kita sepenuhnya. Kamu berhak atas ini sebagai anak laki-laki satu-satunya. Tegas Ibu Gendhis. Mendengar percakapan itu, hati Alia mencelos. Jadi, mereka benar-benar berencana untuk memalsukan akta jual beli rumahnya. Mereka tidak hanya ingin menceraikannya, tetapi juga merampas satu-satunya aset berharganya. Namun, kejutan Alia tidak berhenti di situ. Percakapan Hilman dan Ibu Gendhis kemudian mengungkap fakta yang lebih mengejutkan dan menyakitkan. Mereka ternyata juga berencana untuk menguasai tabungan dan investasi Alia yang selama ini ia kelola sendiri. Bagaimana dengan tabungan Alia? Apa Rendra punya cara untuk mengamankannya untuk kita? Tanya Ibu Gendhis. Hilman tampak sedikit ragu. Rendra bilang itu agak rumit, Bu. Tapi dia akan berusaha mencari celah hukumnya. Yang penting, kita harus bisa membuktikan bahwa selama menikah, Alia tidak pernah benar-benar berkontribusi secara finansial. Itu tidak mungkin, Hilman. Semua orang tahu dia yang membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga dan membeli rumah ini. Sergah Ibu Gendhis dengan nada panik. Makanya itu, Bu. Kita harus pintar-pintar memainkan peran. Kita bisa bilang Alia boros dan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Rendra bilang, kalau kita bisa meyakinkan pengadilan, kita punya peluang. Jawab Hilman. Mendengar rencana jahat mereka yang begitu detail dan terencana, air mata Alia mengalir tanpa bisa dicegah. Pengkhianatan ini terasa begitu dalam dan menyakitkan. Orang-orang yang seharusnya ia cintai dan hormati ternyata adalah serigala berbulu domba yang siap memangsa habis dirinya. Namun, di tengah rasa sakit dan marah, muncul tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan mereka berhasil. Rekaman percakapan ini adalah bukti tak terbantahkan tentang konspirasi mereka. Ia akan menggunakan bukti ini untuk menghancurkan rencana mereka dan membuat mereka membayar mahal atas perbuatan mereka. Keesokan harinya, Alia menemui Rina dengan membawa rekaman percakapan Hilman dan Ibu Gendhis. Rina terkejut dan geram setelah mendengarkan rekaman tersebut. Alia, ini sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya berencana menceraikanmu, tapi juga melakukan penipuan dan penggelapan aset. Kita punya bukti yang sangat kuat sekarang, ujar Rina dengan nada voice penuh semangat. Rina segera menyusun langkah hukum yang lebih tegas. Ia akan mengajukan gugatan balik dengan tuduhan konspirasi, percobaan penipuan, dan pencemaran nama baik. Rina juga akan melaporkan Hilman dan Ibu Gendhis ke polisi jika bukti-bukti yang ada memungkinkan untuk tindakan pidana. Alia merasa sedikit lega. Akhirnya, ia memiliki senjata yang bisa ia gunakan untuk melawan mereka. Rekaman percakapan itu telah membuka kedok kebusukan Hilman dan Ibu Gendhis. Sekarang,
Saatnya untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan lebih matang dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya di depan pengadilan dan semua orang yang mereka bohongi. Keadilan akan segera ditegakkan. Dengan bukti rekaman di tangan, Alia dan Rina menyusun strategi untuk mengungkap kebusukan Hilman dan Ibu Gendhis. Mereka sepakat untuk tidak terburu-buru dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Rina sedang mempersiapkan gugatan balik yang kuat, dilengkapi dengan bukti rekaman dan dokumen-dokumen mencurigakan yang ditemukan Alia. Sementara itu, Alia terus memainkan perannya sebagai istri yang tidak curiga. Ia bahkan bersikap lebih manis dan perhatian dari biasanya, membuat Hilman dan Ibu Gendhis semakin yakin bahwa rencana mereka berjalan lancar. Alia ingin membuat mereka lengah dan merasa aman sebelum bom kebenaran meledak. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Alia tiba-tiba membahas tentang pentingnya kejujuran dan kepercayaan dalam sebuah pernikahan. "Sayang, menurutmu apa hal yang paling penting dalam sebuah hubungan?" tanya Alia sambil menatap Hilman dengan tatapan lembut. Hilman tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menjawab dengan nada voice yang dibuat-buat. "Tentu saja cinta dan kepercayaan, sayang." Benar sekali. Tanpa kejujuran, cinta dan kepercayaan tidak akan berarti apa-apa. "Aku percaya kita selalu jujur satu sama lain, kan?" lanjut Alia, menatap mata Hilman dengan intens. Hilman tampak tidak nyaman dan mengalihkan pandangannya. Ibu Gendhis yang ikut mendengarkan percakapan itu hanya diam dan menunduk. Beberapa hari kemudian, Rina menghubungi Alia dan mengatakan bahwa gugatan balik sudah siap diajukan ke pengadilan. Rina menyarankan Alia untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional menghadapi persidangan yang mungkin akan penuh drama dan konfrontasi. "Alia, kita punya bukti yang kuat, tapi mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencoba berbagai cara untuk membela diri dan memutarbalikkan fakta. Kamu harus kuat dan siap menghadapi segala kemungkinan," ujar Rina dengan nada voice penuh dukungan. Alia merasa gugup namun juga semakin bertekad. Ia tidak akan mundur. Ia akan berjuang untuk keadilan dan untuk rumah yang telah ia bangun dengan susah payah. Saat gugatan balik Alia diajukan ke pengadilan, Hilman dan Ibu Gendhis tampak terkejut dan panik. Mereka tidak menyangka Alia akan bertindak secepat ini dan memiliki bukti yang begitu kuat. Pengacara Rendra mencoba berbagai cara untuk meredam situasi dan menawarkan mediasi. Namun Alia dan Rina menolak. Mereka ingin kebenaran terungkap di pengadilan. Persidangan pertama berlangsung dengan suasana yang tegang. Pengacara Rendra mencoba membangun narasi bahwa Alia adalah istri yang tidak stabil secara emosional dan sering mengabaikan keluarga. Namun, Rina dengan cerdik mengajukan bukti-bukti yang memberatkan Hilman dan Ibu Gendhis, termasuk catatan-catatan mencurigakan dan transaksi keuangan yang tidak jelas. Puncak dari persidangan terjadi ketika Rina memutar rekaman percakapan Hilman dan Ibu Gendhis di ruang sidang. Suara mereka yang merencanakan kejahatan terdengar jelas di seluruh ruangan. Wajah Hilman dan Ibu Gendhis pucat pasi. Mereka tidak bisa menyangkal bukti yang begitu kuat. Suasana di ruang sidang menjadi riuh. Hakim dan para hadirin tampak terkejut dan geram mendengar rekaman tersebut. Pengacara Rendra mencoba mengajukan keberatan, namun hakim menolaknya. Setelah mendengarkan semua bukti dan kesaksian, hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan memberikan waktu kepada pihak Hilman dan Ibu Gendhis untuk memberikan pembelaan. Di luar ruang sidang, Hilman dan Ibu Gendhis mencoba mendekati Alia dan memohon ampun. Mereka mengatakan bahwa mereka menyesali perbuatan mereka dan meminta Alia untuk mencabut gugatan. "Kalian pikir semudah itu? Kalian bersekongkol untuk menghancurkan hidupku, merampas rumahku, dan mencemarkan nama baikku. Sekarang kalian menyesal? Penyesalan kalian tidak berarti apa-apa bagiku," ujar Alia dengan nada voice dingin dan penuh kekecewaan. Ibu Gendhis bahkan berlutut di hadapan Alia dan menangis terseduh-seduh.
Namun, hati Alia sudah terlalu sakit untuk memaafkan mereka. Aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk jujur sejak awal. Tapi kalian memilih untuk berbohong dan berkhianat. Sekarang, kalian harus menerima akibatnya, kata Alia dengan tegas sebelum pergi meninggalkan mereka yang terpuruk dalam penyesalan. Bom waktu bernama kebenaran akhirnya meledak. Rencana jahat Hilman dan Ibu Gendis terbongkar di depan semua orang. Sekarang, Alia hanya perlu menunggu keputusan pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang memang menjadi haknya. Ruang sidang terasa dingin dan penuh ketegangan saat persidangan lanjutan dimulai. Wajah Hilman dan Ibu Gendis tampak semakin pucat dan tertekan. Mereka tahu, dengan bukti rekaman yang tak terbantahkan, peluang mereka untuk memenangkan kasus ini sangat tipis. Pengacara Rendra, meskipun masih berusaha mempertahankan kliennya, terlihat kehabisan argumen yang masuk akal. Selama persidangan, Rina dengan tenang dan sistematis mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menunjukkan bukti-bukti yang memberatkan Hilman dan Ibu Gendis. Ia membeberkan catatan-catatan keuangan yang mencurigakan, surat-surat konsultasi dengan notaris Raden Surya, dan tentu saja, rekaman percakapan yang menjadi kunci dari semuanya. Alia, duduk di samping Rina, berusaha mempertahankan ketenangannya meskipun hatinya masih bergejolak. Ia menjawab setiap pertanyaan hakim dengan suara yang jelas dan mantap, menceritakan dengan lugas bagaimana ia telah bekerja keras untuk membangun rumah impiannya, bagaimana ia mempercayai orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya, dan bagaimana pengkhianatan mereka telah menghancurkan kepercayaannya. Air mata sesekali mengalir di pipinya saat mengenang masa-masa indah yang kini terasa pahit. Namun ia segera menghapusnya dan melanjutkan kesaksiannya dengan tegar. Saksi-saksi yang dihadirkan Rina memberikan gambaran yang jelas tentang karakter Alia yang bertanggung jawab dan mandiri. Teman-teman dekatnya menceritakan bagaimana Alia selalu menjadi sosok yang loyal dan penuh kasih sayang. Rekan-rekan kerjanya memuji dedikasi dan profesionalismenya. Kesaksian mereka semakin memperkuat citra Alia sebagai korban yang tidak bersalah. Sebaliknya, kesaksian Hilman dan Ibu Gendis penuh dengan inkonsistensi dan pembelaan diri yang lemah. Mereka mencoba menggambarkan Alia sebagai sosok yang keras kepala dan sulit diatur, namun gagal memberikan bukti yang meyakinkan. Ibu Gendis bahkan beberapa kali menangis histeris di ruang sidang, mencoba memainkan peran ibu yang malang dan hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun hakim tampak tidak terpengaruh. Saat hakim membacakan putusan, suasana di ruang sidang menjadi sunyi senyap. Setiap kata yang diucapkan hakim terasa berat dan menentukan nasib ketiga orang tersebut. Ketika hakim menyatakan bahwa gugatan cerai Hilman ditolak dan mengabulkan gugatan balik Alia, dengan menyatakan Hilman dan Ibu Gendis terbukti melakukan konspirasi penipuan dan penggelapan aset, Alia merasakan kelegaan yang luar biasa. Air mata yang kali ini keluar adalah air mata keadilan yang akhirnya ditegakkan. Reaksi Hilman dan Ibu Gendis sangat dramatis. Hilman tertunduk lesu. Wajahnya pucat pasi menyadari konsekuensi perbuatannya. Ibu Gendis menangis histeris, meratapi nasibnya dan menyalahkan Alia atas semua yang terjadi. Beberapa anggota keluarga dan teman-teman mereka yang hadir di ruang sidang tampak kecewa dan marah, menjauhi mereka seolah mereka adalah pesakitan. Setelah putusan dibacakan, Hilman dan Ibu Gendis mencoba mendekati Alia, memohon ampun dan meminta kesempatan kedua. Ibu Gendis bahkan berlutut di kaki Alia, menangis dan meratap. Namun hati Alia sudah terlalu terluka untuk memberikan maaf dengan mudah. Kalian telah merencanakan ini dengan begitu matang, dengan begitu keji. Kalian tidak memikirkan perasaanku, tidak memikirkan kerja kerasku. Sekarang, ketika rencana kalian gagal, kalian baru menyesal? Maaf, tapi penyesalan kalian tidak berarti apa-apa bagiku, ujar Alia dengan suara yang tegas namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia berbalik dan meninggalkan mereka tanpa menoleh sedikit pun. Sesuai dengan putusan pengadilan,
Hilman akhirnya meninggalkan rumah mewah itu dengan wajah penuh penyesalan. Ibu Gendhis juga tidak lagi terlihat di sekitar rumah itu. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit dari konsekuensi pengkhianatan mereka. Tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang terdekat. Hubungan keluarga mereka pun retak, diwarnai oleh rasa malu dan kekecewaan. Alia kembali tinggal di rumah itu sendirian. Kesunyian terasa begitu pekat, mengingatkannya pada kehangatan palsu yang pernah ada. Setiap sudut rumah itu kini menyimpan kenangan pahit tentang pengkhianatan. Namun, Alia tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia tahu ia harus bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Ia mencurahkan energinya pada karirnya, yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman dan keluarganya yang setia mendukungnya selama masa sulit ini. Perlahan, luka di hatinya mulai mengering, meskipun bekasnya mungkin akan selalu ada. Alia belajar dari pengalaman pahit ini. Ia menjadi lebih bijaksana dalam memilih orang untuk dipercaya. Ia menyadari bahwa kekayaan materi tidak menjamin kebahagiaan, dan integritas serta kejujuran adalah fondasi yang sebenarnya dalam sebuah hubungan. Meskipun proses pemulihan tidak mudah dan membutuhkan waktu, Alia menunjukkan ketangguhannya sebagai seorang wanita. Ia membuktikan bahwa ia mampu melewati badai kehidupan dan keluar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Keadilan telah ditegakkan, dan Alia siap untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya, meninggalkan babak pengkhianatan di masa lalu dan menatap masa depan dengan harapan dan keyakinan diri. Setelah Hilman pergi dan Ibu Gendhis menghilang dari orbit kehidupannya, Alia mendapati dirinya berada di tengah kehampaan yang menyesakan. Rumah mewah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dan pencapaiannya justru terasa dingin dan asing. Setiap sudut ruangan menyimpan jejak-jejak pengkhianatan, bisikan-bisikan licik, dan tatapan-tatapan penuh kepalsuan. Alia menyadari, untuk bisa melanjutkan hidup, ia harus membersihkan rumah ini tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Langkah pertama yang Alia lakukan adalah mengubah total suasana rumahnya. Ia memulai dengan kamar tidur utama, tempat di mana ia pernah berbagi mimpi dan keintiman palsu dengan Hilman. Ia mengganti spray, gorden, dan lukisan di dinding. Ia memilih warna-warna cerah yang membangkitkan semangat dan membuang semua barang yang mengingatkannya pada Hilman. Proses ini terasa seperti membersihkan luka yang menganga, perih namun melegakan. Kemudian, Alia beralih ke ruang kerja Hilman, tempat di mana konspirasi itu dirancang. Ia mengeluarkan semua barang-barang Hilman, menyumbangkannya kepada yang membutuhkan, dan menata ulang ruangan itu menjadi studio pribadinya. Di sana, dikelilingi oleh kanvas dan cat, Alia kembali menemukan kedamaian dan pelipur lara dalam hobinya melukis yang sempat ia abaikan. Dapur, yang dulunya sering menjadi ajang komentar sinis Ibu Gendhis, juga mengalami perubahan drastis. Alia menata ulang tata letaknya agar lebih sesuai dengan preferensinya dan membeli peralatan masak baru yang lebih modern dan fungsional. Ia kembali menikmati memasak makanan kesukaannya tanpa merasa dihakimi. Selama proses menata ulang rumah, Alia seringkali merasa emosinya naik turun. Kenangan-kenangan indah di awal pernikahannya tiba-tiba muncul, bercampur dengan rasa sakit dan marah atas pengkhianatan yang ia alami. Namun, setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia mengingat kembali betapa kuatnya ia telah melewati masa-masa sulit itu. Ia bertekad untuk menjadikan rumah ini kembali sebagai tempat berlindung dan sumber kebahagiaannya. Penyembuhan luka emosional Alia berjalan seiring dengan penataan ulang rumahnya. Ia semakin mengandalkan dukungan dari lingkaran terdekatnya. Teman-teman wanitanya sering berkunjung, menghabiskan waktu bersamanya, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan semangat. Keluarga Alia juga memberikan dukungan tanpa batas, selalu siap memberikan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat.
Rina menjadi pilar kekuatannya. Selain memberikan nasihat hukum yang berharga, Rina juga menjadi teman curhat dan pendengar yang baik. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar persidangan, menonton film, makan malam, atau sekadar berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Persahabatan mereka semakin erat terjalin karena cobaan yang telah mereka lalui bersama. Alia juga kembali menekuni kegiatan-kegiatan yang membuatnya bahagia. Ia bergabung dengan klub buku, mengikuti kelas yoga, dan mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia menemukan kembali minatnya pada fotografi dan sering menghabiskan waktu berjalan-jalan di taman atau mengunjungi tempat-tempat baru untuk mengabadikan momen-momen indah. Karir Alia semakin menanjak. Proyek besar yang ia menangkan sebelum konflik rumah tangganya memberikan dampak positif pada reputasinya. Ia dikenal sebagai arsitek berbakat dan profesional yang mampu menghasilkan karya-karya inovatif. Tawaran proyek baru terus berdatangan, memberikan Alia kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Pekerjaan menjadi salah satu terapi terbaik bagi Alia, mengalihkan pikirannya dari rasa sakit dan mengembalikan rasa percaya dirinya sebagai wanita mandiri. Beberapa bulan setelah putusan pengadilan, saat Alia merasa mulai bisa bernapas lega dan menikmati kesendiriannya, ia bertemu dengan Adrian. Pertemuan mereka di pameran seni terasa seperti kebetulan yang indah. Adrian, dengan senyumnya yang hangat dan matanya yang teduh, menunjukkan ketertarikan yang tulus pada karya-karya Alia. Mereka terlibat dalam percakapan yang panjang dan mendalam tentang seni, kehidupan, dan pandangan mereka tentang dunia. Awalnya, Alia bersikap hati-hati. Pengalaman pahit dengan Hilman masih membekas di benaknya, membuatnya takut untuk membuka hati lagi. Ia tidak ingin terburu-buru dan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, Adrian menunjukkan kesabaran dan pengertian yang luar biasa. Ia tidak pernah menanyakan tentang masa lalu Alia yang kelam dan selalu menghargai batasan-batasan yang Alia tetapkan. Adrian adalah sosok yang tulus dan apa adanya. Ia tidak berusaha menyembunyikan dirinya atau berpura-pura menjadi orang lain. Ia menghargai kemandirian dan kekuatan Alia, dan selalu mendukung impian-impiannya. Kehadirannya dalam hidup Alia terasa seperti angin segar, membawa kehangatan dan harapan baru. Hubungan mereka berkembang secara bertahap. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk hal-hal sederhana namun bermakna, seperti menikmati kopi di kedai favorit, berjalan-jalan di taman, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang mereka lalui. Adrian tidak pernah menekan Alia untuk terburu-buru dalam hubungan ini. Ia membiarkan Alia menyembuhkan lukanya dengan caranya sendiri dan selalu ada di sisinya sebagai teman dan pendengar yang baik. Sementara Alia perlahan menemukan kebahagiaan baru, ia sesekali mendengar kabar tentang Hilman dan Ibu Gendis dari teman-teman atau kenalan. Mereka dikabarkan mengalami kesulitan finansial yang parah akibat biaya pengacara dan kerugian lain akibat putusan pengadilan. Hubungan ibu dan anak itu juga dikabarkan semakin tegang, diwarnai oleh saling menyalahkan dan penyesalan yang terlambat. Alia mendengarkan semua itu tanpa merasakan dendam atau kepuasan yang berlebihan. Ia telah memilih untuk memaafkan mereka, bukan demi kebaikan mereka, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Ia tidak ingin terus terikat pada masa lalu yang menyakitkan dan membiarkan kebencian meracuni kebahagiaan yang sedang ia bangun. Kini, rumah mewah itu benar-benar menjadi istana impian Alia. Bukan lagi sekadar bangunan megah, tetapi tempat di mana ia merasa aman, nyaman, dan dicintai. Ia telah berhasil menata kembali serpihan-serpihan kehidupannya menjadi sebuah mozaik yang indah dan penuh harapan. Masa lalu adalah pelajaran berharga, dan masa depan terbentang luas dengan berbagai kemungkinan yang menggairahkan. Alia siap untuk menulis babak baru dalam hidupnya dengan hati yang lebih bijaksana dan penuh cinta. Seiring berjalannya waktu, bayangan pengkhianatan Hilman dan Ibu Gendis semakin memudar dalam benak Alia,
digantikan oleh kehangatan dan ketulusan cinta Adrian. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam, melampaui sekadar ketertarikan romantis. Adrian menjadi tempat Alia berlabuh, seseorang yang selalu ada untuk mendengarkan, memberikan dukungan, dan berbagi suka duka. Ia tidak pernah mencoba menggali masa lalu Alia dengan paksa, namun selalu siap memberikan bahunya ketika Alia ingin berbagi luka lamanya. Bersama Adrian, Alia belajar untuk merajut kembali kepercayaan yang sempat hancur berkeping-keping. Adrian menunjukkan kesabaran dan pengertian yang luar biasa, membiarkan Alia membuka hatinya secara perlahan tanpa merasa tertekan. Ia menghargai setiap cerita Alia, baik yang membahagiakan maupun yang menyakitkan, dan selalu memberikan perspektif positif yang membantu Alia melihat sisi terang dari setiap pengalaman. Kehadiran Adrian dalam hidup Alia terasa seperti oase di tengah gurun pasir, menyegarkan dan memberikan harapan baru. Mereka membangun rutinitas yang indah bersama. Setiap akhir pekan, mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi galeri seni atau menonton pertunjukan musik, berbagi apresiasi mereka terhadap keindahan dan kreativitas. Mereka juga gemar menjelajahi tempat-tempat baru, baik di dalam maupun di luar kota, menciptakan kenangan-kenangan indah yang semakin mempererat ikatan mereka. Di malam hari, mereka sering menghabiskan waktu di rumah Alia, menikmati hidangan sederhana yang mereka masak bersama, ditemani obrolan ringan dan tawa yang menghangatkan hati. Adrian tidak pernah membuat Alia merasa sendiri lagi. Karir Alia semakin bersinar terang. Proyek-proyek inovatif yang ia rancang mendapatkan pengakuan luas dari berbagai kalangan. Ia diundang untuk menjadi pembicara di konferensi arsitektur bergengsi dan karyanya dipublikasikan di majalah-majalah desain terkemuka. Keberhasilan dalam karir tidak hanya memberikan kepuasan profesional, tetapi juga semakin memantapkan kemandirian dan rasa percaya diri Alia sebagai seorang wanita. Ia membuktikan bahwa ia mampu meraih puncak kesuksesan tanpa harus bergantung pada orang lain. Namun, kesuksesan materi tidak membuat Alia melupakan kepeduliannya terhadap sesama. Pengalaman pahit yang pernah ia alami menginspirasinya untuk mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan perempuan yang menjadi korban ketidakadilan dan pengkhianatan. Melalui yayasannya, Alia memberikan dukungan psikologis, bantuan hukum, serta pelatihan keterampilan bagi para wanita agar mereka mampu bangkit kembali dan membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat. Ia seringkali turun langsung untuk memberikan motivasi dan berbagi pengalamannya, menjadi sosok inspiratif bagi banyak wanita yang sedang berjuang. Kabar tentang kehidupan Hilman dan Ibu Gendis sesekali sampai ke telinga Alia melalui lingkaran pertemanan yang sama. Informasi yang ia terima tidak pernah menyenangkan. Hubungan ibu dan anak itu dikabarkan semakin renggang, diwarnai oleh pertengkaran dan saling menyalahkan atas kehancuran rencana mereka. Ibu Gendis dilaporkan menderita berbagai penyakit dan hidup dalam kesepian, sementara Hilman harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah kehilangan hampir semua asetnya. Alia mendengarkan kabar tersebut dengan rasa prihatin, namun tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kepuasan dalam hatinya. Ia telah memilih untuk memaafkan dan melepaskan, demi kedamaian jiwanya sendiri. Suatu senja yang indah, saat Alia dan Adrian menikmati secangkir teh di balkon rumahnya yang dipenuhi bunga-bunga, Alia berbagi perasaannya tentang perjalanan hidupnya. Ia merenungkan kembali semua suka dan duka yang telah ia lalui, dari kebahagiaan di awal pernikahan hingga pahitnya pengkhianatan, dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang tulus bersama Adrian. Dulu, rumah ini adalah simbol impian kita bersama Hilman. Tapi ternyata, di dalamnya justru tumbuh kebohongan dan pengkhianatan, ujar Alia dengan nada voice yang tenang namun menyimpan jejak kesedihan. Adrian menggenggam tangan Alia dengan lembut. Sekarang, rumah ini adalah simbol kekuatanmu, Alia. Kamu telah mengubahnya menjadi tempat yang penuh cinta dan harapan. Alia tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Kamu benar.
Dan kamu telah menjadi bagian penting dalam proses pemulihanku. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Adrian memeluk Alia dengan erat. Aku akan selalu ada untukmu, Alia. Kita akan membangun masa depan yang lebih indah bersama. Alia merasa kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah belajar banyak dari masa lalunya, menjadi lebih bijaksana dan kuat. Ia telah menemukan cinta yang tulus dan menggunakan pengalamannya untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain. Rumah mewah itu kini benar-benar menjadi istananya, tempat di mana ia bisa merasa aman, dicintai, dan bahagia. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Kisah hidupnya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebuah bukti bahwa ketegaran hati dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Kehidupan pernikahan Alia dan Adrian laksana lukisan indah yang terus bertambah warnanya seiring berjalannya waktu. Rumah mewah itu kini benar-benar menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka, dipenuhi dengan aroma masakan Adrian yang gemar bereksperimen di dapur, alunan musik klasik kesukaan Alia, dan tawarnya mereka saat berbagi cerita di penghujung hari. Adrian tidak hanya mencintai Alia sebagai seorang istri, tetapi juga mengagumi kekuatannya, menghargai kemandiriannya, dan mendukung setiap langkahnya dalam menggapai impian. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi, membangun bahtera rumah tangga yang kokoh berlandaskan cinta dan pengertian yang mendalam. Adrian melamar Alia di tengah hamparan bunga lavender yang bermekaran saat mereka berlibur ke Provence. Cahaya senja yang keemasan menjadi saksi bisu janji setia mereka. Alia menerima lamaran Adrian dengan air mata bahagia yang tulus, merasa bahwa ia akhirnya menemukan cinta sejati yang mampu menyembuhkan semua luka di hatinya. Pernikahan mereka diadakan di sebuah taman yang asri, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat yang menyaksikan kebahagiaan mereka. Janji suci yang mereka ucapkan terasa begitu sakral dan mengikat, menandai babak baru dalam kehidupan Alia yang penuh harapan. Yayasan pemberdayaan perempuan yang didirikan Alia terus berkembang pesat, menjangkau semakin banyak wanita yang membutuhkan bantuan. Dengan dukungan penuh dari Adrian, Alia mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mengelola yayasan tersebut. Ia melihat setiap wanita yang berhasil bangkit dan meraih kemandirian sebagai sebuah kemenangan kecil yang memberikannya semangat untuk terus berjuang. Alia tidak hanya memberikan bantuan materi dan pelatihan keterampilan, tetapi juga menjadi mentor dan inspirator bagi para wanita tersebut. Berbagi kisah hidupnya yang penuh liku sebagai bukti bahwa harapan selalu ada setelah badai berlalu. Seminar dan lokakarya yang ia adakan selalu dipenuhi peserta yang ingin belajar dan mendapatkan motivasi dari pengalaman Alia. Suatu pagi, telepon dari seorang teman lama membawa kabar yang tak terduga. Ibu Gendis terbaring lemah di rumah sakit, kondisinya kritis, dan ia berulang kali menyebut nama Alia. Awalnya, Alia merasakan keraguan yang besar. Kenangan pahit tentang pengkhianatan itu masih membekas, meskipun ia telah berusaha keras untuk mengikhlaskannya. Namun, setelah berbicara dengan Adrian yang dengan bijak mengingatkannya tentang pentingnya pengampunan dan kemanusiaan, Alia memutuskan untuk menjenguk Ibu Gendis. Alia dan Adrian tiba di rumah sakit dan mendapati Ibu Gendis terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat sangat rapuh. Ketika matanya bertemu dengan Alia, air mata penyesalan langsung mengalir di pipinya yang keriput. Dengan suara yang sangat lemah, ia memohon maaf kepada Alia atas semua kesalahan dan penderitaan yang telah ia timbulkan. Alia menatap wajah Ibu Gendis yang tampak begitu menyesal dan rapuh. Adrian menggenggam tangannya dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata. "Ibu, saya sudah lama memaafkan Ibu. Bukan karena Ibu pantas mendapatkannya, tetapi karena saya berhak untuk hidup tanpa beban masa lalu," jawab Alia dengan suara yang lembut namun tegas. Kata-kata itu terasa tulus dari lubuk hatinya. Ibu Gendis tampak sangat terharu mendengar perkataan Alia.
Ia mengucapkan terima kasih berulang kali dengan suara terbata-bata. Alia menghabiskan beberapa waktu di sisi ibu gendis, mendengarkan penyesalannya yang mendalam dan berbagi sedikit tentang kehidupannya yang bahagia bersama Adrian. Ia melihat tatapan mata ibu gendis yang penuh penyesalan dan kerinduan akan kasih sayang. Sebelum berpamitan, Alia menawarkan bantuan untuk biaya pengobatan ibu gendis, sebuah uluran tangan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Beberapa minggu kemudian, Alia menerima kabar duka bahwa ibu gendis telah meninggal dunia. Meskipun tidak ada lagi ikatan emosional yang kuat, Alia dan Adrian memutuskan untuk menghadiri pemakamannya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di sana, di tengah suasana duka, Alia bertemu dengan Hilman. Wajah Hilman tampak penuh kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia mendekati Alia dengan langkah gontai dan memohon maaf atas semua perbuatan buruknya di masa lalu. Dengan hati yang lapang, Alia menerima permintaan maaf Hilman. Ia tidak lagi merasakan kebencian atau amarah terhadapnya. Ia menyadari bahwa setiap orang berhak atas kesempatan untuk bertobat dan belajar dari kesalahan mereka. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman, Alia merenungkan tentang lingkaran kehidupan dan kekuatan pengampunan. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih tentang melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan membuka hati untuk masa depan yang lebih baik. Ia telah berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Rumah mewah itu kini benar-benar menjadi istananya, tempat di mana cinta, kedamaian, dan kebahagiaan bersemi. Ia telah membuat mereka menyesal, bukan dengan pembalasan dendam, tetapi dengan membuktikan kemampuannya untuk bangkit, memaafkan, dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Lingkaran kehidupan terus berputar, dan Alia memilih untuk mengisi setiap putarannya dengan cinta, kebaikan, dan pengampunan. Mentari pagi yang hangat merayap masuk melalui jendela kamar tidur Alia dan Adrian, membelai lembut wajah mereka yang terlelap dalam dekapan kasih. Di antara mereka, tertidur pulas malaikat kecil bernama Harapan, buah cinta mereka yang tak ternilai harganya. Kehidupan di rumah mewah itu kini benar-benar telah bermetamorfosis menjadi simfoni kebahagiaan yang abadi, menggantikan melodi pengkhianatan dengan harmoni cinta dan tawa. Rutinitas harian Alia dan Adrian kini terjalin dengan indah, dipenuhi dengan ritual-ritual kecil yang mempererat ikatan mereka. Setiap pagi, mereka menikmati sarapan bersama di teras yang menghadap taman bunga yang semakin rimbun dan berwarna. Adrian dengan telaten menyiapkan kopi kesukaan Alia, sementara Alia memilihkan bunga segar dari taman untuk menghiasi meja. Sambil menikmati hidangan sederhana, mereka berbagi cerita tentang mimpi semalam, rencana untuk hari ini, dan harapan untuk masa depan. Setelah sarapan, mereka berdua menghabiskan waktu di studio masing-masing. Alia dengan tekun merancang bangunan-bangunan impiannya, menuangkan visinya ke dalam sketsa dan model 3D. Karyanya semakin diakui di kancah internasional, dengan tawaran proyek-proyek prestisius dari berbagai belahan dunia. Adrian, dengan jiwa senimannya yang bebas, menciptakan lukisan-lukisan yang penuh warna dan emosi, terinspirasi oleh cinta dan kebahagiaan yang ia rasakan bersama Alia dan Harapan. Mereka saling mendukung dan mengagumi karya masing-masing, menjadi sumber inspirasi tak terbatas bagi satu sama lain. Malam hari menjadi waktu bagi mereka untuk bersantai dan menikmati kebersamaan sebagai sebuah keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu di ruang keluarga, membacakan cerita untuk Harapan sebelum tidur, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang mereka lalui. Tawa riang Harapan yang polos selalu berhasil menghangatkan suasana dan membuat hati Alia dan Adrian dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Yayasan Pemberdayaan Perempuan yang didirikan Alia terus berkembang pesat, memberikan harapan baru bagi ribuan wanita yang pernah mengalami keterpurukan. Dengan dukungan tim yang solid dan donasi yang terus mengalir, yayasan tersebut berhasil memperluas jangkauannya ke berbagai daerah, memberikan pelatihan keterampilan,
bantuan hukum, dan dukungan psikologis bagi para wanita agar mereka mampu bangkit dan membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat. Alia seringkali terjun langsung dalam kegiatan yayasan, berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi kepada para wanita tersebut, menjadi simbol kekuatan dan harapan yang nyata. Suatu sore yang cerah, saat Alia sedang bermain dengan harapan di taman, ia merasakan kebahagiaan yang begitu meluap dalam dadanya. Ia menatap putrinya yang tertawa riang saat mengejar kupu-kupu. Dan ia menyadari betapa jauh ia telah melangkah sejak masa-masa kelam pengkhianatan itu. Ia telah membangun kembali kehidupannya dengan cinta dan ketulusan. Dan kini ia menuai kebahagiaan yang berlipat ganda. Beberapa tahun kemudian, keluarga Alia dan Adrian semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra yang mereka beri nama Damai. Kehadiran Damai semakin menambah kehangatan dan keceriaan di rumah mewah itu. Alia dan Adrian menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, memberikan yang terbaik bagi kedua buah hati mereka. Mereka mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan kasih sayang kepada sesama. Seiring berjalannya waktu, Alia semakin sering merenungkan tentang masa lalunya. Ia tidak lagi merasakan sakit hati atau dendam ketika mengingat pengkhianatan Hilman dan Ibu Gendhis. Ia melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya, sebuah pelajaran berharga yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Ia menyadari bahwa tanpa pengalaman pahit itu, ia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menghargai kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Suatu malam, saat Alia dan Adrian sedang menikmati secangkir teh di balkon rumah mereka yang menghadap ke langit malam bertabur bintang, Alia berbagi perasaannya dengan Adrian. "Adrian, terkadang aku masih memikirkan tentang masa lalu," ujar Alia dengan nada voice yang tenang. Adrian menggenggam tangan Alia dengan lembut. "Itu wajar, sayang. Masa lalu adalah bagian dari diri kita. Tapi aku tidak lagi merasakan marah atau benci. Yang kurasakan hanyalah rasa syukur atas semua yang kumiliki saat ini," lanjut Alia sambil tersenyum. "Kamu telah belajar banyak, Alia. Kamu telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan pengampunan," balas Adrian dengan tatapan penuh cinta. "Aku menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi tentang melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan memilih untuk hidup dengan hati yang lebih ringan," kata Alia. "Dan kamu telah melakukannya dengan sangat baik, sayang. Kamu telah membangun kehidupan yang indah dan penuh makna," ujar Adrian sambil mencium kening Alia dengan lembut. Alia memeluk Adrian dengan erat, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia telah berhasil menutup babak kelam dalam hidupnya dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan yang abadi. Rumah mewah itu kini benar-benar menjadi istananya, tempat di mana ia merasa aman, dicintai, dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Ia telah membuat mereka menyesal, bukan dengan pembalasan dendam, melainkan dengan membuktikan kemampuannya untuk bangkit, memaafkan, dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Kisah hidup Alia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang pernah mengalami pengkhianatan dan ketidakadilan. Ia membuktikan bahwa kekuatan untuk bangkit dan memaafkan adalah kunci untuk meraih kehidupan yang penuh harapan. Ia mengajarkan bahwa meskipun jalan hidup terkadang penuh dengan duri dan air mata, selalu ada pelangi setelah badai, dan kebahagiaan sejati akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang berani untuk bangkit dan percaya pada kekuatan cinta dan pengampunan. Simfoni kehidupan Alia kini adalah melodi indah yang abadi, diiringi oleh tawa anak-anak, cinta suami, dan kedamaian hati yang mendalam. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, mewarnai kehidupan Alia dengan kebahagiaan yang semakin mendalam. Harapan dan damai tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, penuh kasih sayang, dan mewarisi jiwa sosial Alia dan Adrian. Rumah mewah itu selalu ramai dengan tawa dan canda mereka, menjadi pusat kehangatan keluarga yang solid.
Alia dan Adrian terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Karir Alia di bidang arsitektur semakin gemilang, dengan proyek-proyek ikonik yang tersebar di berbagai negara. Yayasan pemberdayaan perempuan yang ia dirikan semakin mapan dan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan banyak wanita. Adrian pun semakin sukses dengan karya-karya seninya yang menyentuh hati dan menginspirasi. Mereka mengajarkan kepada harapan dan damai tentang pentingnya kejujuran, integritas, empati, dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Alia sesekali berbagi kisah masa lalunya dengan bijak kepada anak-anaknya, bukan untuk menanamkan kebencian, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga tentang arti kepercayaan, pengkhianatan, dan kekuatan untuk bangkit. Hidup ini seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan tikungan dan tanjakan. Nak, ujar Alia suatu malam sambil memeluk harapan dan damai di depan perapian. Akan ada orang-orang yang menyayangi kita dengan tulus, tapi ada juga yang mungkin mencoba menyakiti kita. Yang terpenting adalah kita belajar dari setiap pengalaman, memaafkan, dan terus melangkah maju dengan hati yang kuat dan penuh kasih. Harapan dan damai mendengarkan ibunda mereka dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata-kata bijak yang diucapkan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kehidupan. Suatu hari, Alia dan Adrian memutuskan untuk merenovasi sebagian rumah mereka. Mereka ingin menciptakan ruang yang lebih luas dan nyaman untuk keluarga mereka yang semakin besar. Saat membersihkan gudang, mereka menemukan sebuah kotak tua yang berisi barang-barang peninggalan Ibu Gendhis. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, surat-surat, dan sebuah buku harian. Alia membuka buku harian itu dengan hati-hati. Tulisan tangan Ibu Gendhis di dalamnya mengungkapkan pergolakan batinnya, ambisinya yang keliru, dan penyesalannya di akhir hidupnya. Ibu Gendhis menulis tentang rasa bersalahnya karena telah menyakiti Alia dan menghancurkan pernikahan Hilman. Ia juga menulis tentang kekagumannya terhadap ketegaran Alia dan kebahagiaan yang akhirnya berhasil diraihnya. Membaca buku harian itu, Alia merasakan sentuhan haru di hatinya. Ia melihat sisi lain dari Ibu Gendhis, seorang wanita yang ternyata juga memiliki kerapuhan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa setiap manusia memiliki kompleksitasnya masing-masing. Alia dan Adrian memutuskan untuk menyimpan buku harian itu sebagai pengingat akan pelajaran hidup yang berharga. Mereka juga mengajak harapan dan damai untuk membacanya, sebagai bagian dari memahami sejarah keluarga mereka dan belajar tentang pentingnya kebijaksanaan dalam bertindak. Tahun-tahun terus berlalu, dan Alia menua dengan anggun di sisi Adrian. Rumah mewah itu tetap menjadi pusat kebahagiaan keluarga mereka, diisi dengan cinta yang tak lekang oleh waktu. Alia mewariskan kepada anak-anaknya bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga warisan kebijaksanaan, keteguhan hati, dan kemampuan untuk memaafkan. Ia telah membuktikan bahwa luka masa lalu tidak harus mendefinisikan masa depan, dan kebahagiaan sejati akan selalu ditemukan bagi mereka yang berani untuk bangkit dan memilih cinta di atas kebencian.